会一场，会给你留个全。要还你3分！这事也未必可能。如果领悟这枚符文，老夫就是从困兽之道，是驱除体内黑魂。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-79. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chimu bersama dengan rombongannya pergi ke tempat dari makam immortal untuk mendapatkan buah reinkarnasi, dan mereka berhadapan melawan para penduduk setempat yang disebut sebagai Forsaken Immortal ataupun istilahnya dukun, yang merupakan penghuni dari tempat tersebut. Dengan kekuatan mereka bisa dilihat dari tato daun yang berada di dahi mereka. Semakin banyak jumlah daun yang berada di dahi mereka, maka mereka semakin kuat. Walin kemarin sempat mengalahkan salah satu dari mereka yang bernama Momo, dan juga Walin bertemu dengan seorang penetua 6 daun, tetapi tidak terjadi pertarungan di antara mereka karena penetua 6 daun itu menyadari kekuatan Walin yang berbahaya. Jadinya Walin bisa melanjutkan perjalanannya sampai bertemu dengan penetua Hu yang hampir dikendalikan oleh teknik boneka para dukun, yang untungnya Walin bisa menyelamatkan penetua Hu dan mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tempat power reinkarnasi, yang singkatnya mereka sampai di sana. Tetapi mereka malah dikepung lagi oleh para dukun di sana, dan di saat itu juga Walin dibuat kaget dengan pengorbanan penetua Hu yang secara tiba-tiba menghabisi 2 muridnya untuk pengorbanan membangkitkan buah reinkarnasi. Dan pihak dari dukun sendiri telah kedatangan dari orang kuat yang bernama Chimu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan anggota dukun yaitu Chimu, yang di sana ia kesal kepada rombongannya Walin dan juga penetua Hu yang telah menerobos masuk ke tempat mereka. Sedangkan untuk Walin dan juga penetua Hu, di sana mereka telah melihat buah reinkarnasi yang telah berbuah, yang dengan segera pun mereka mengambil buah reinkarnasi tersebut, yaitu dengan Walin dan juga penetua Hu yang sama-sama mengambil. Seketika membuat para anggota dukun itu menjadi semakin kesal dan langsung mereka mencoba untuk menjebol pertahanannya Walin. Sedangkan Walin sendiri tampak ia juga mengambil pohon reinkarnasi di sana yang membuat para anggota dukun semakin kesal. Termasuk di sini Chimu yang tampak ia mencoba untuk menghancurkan pertahanan tersebut, yang pada akhirnya pertahanan itu bisa dihancurkan. Walin pun dengan segera mencoba untuk melarikan diri, tetapi Chimu tetap mengejar Walin, dan di sana pun Walin menggunakan pedang perinya untuk menghajar Chimu, tetapi sayangnya tebasan pedang perinya Walin ternyata tidak bekerja kepada Chimu karena pertahanan tato yang dimiliki oleh Chimu yang sangat tebal. Membuat Walin pun sadar kalau ia tidak bisa menghadapi Chimu dengan pedang perinya ini. Jadinya Walin dengan segera mencoba untuk kabur dari sana, yaitu dengan ia memasuki pintu keluar dari lantai ketiga. Sedangkan untuk penetua Hu, ia sekarang berada di kepungan dari para anggota dukun lainnya. Penetua Hu mencoba untuk melarikan diri, tetapi sayangnya karena para dukun itu yang sangat banyak membuat penetua Hu sama sekali tidak bisa kabur dan malah mendapatkan serangan dari para dukun tersebut, mengakibatkan tangan penetua Hu putus, dan pada akhirnya penetua Hu tampaknya telah tewas di tangan para dukun itu. Sedangkan Chu Xingping yang tampak mencoba untuk melarikan diri, tiba-tiba saja tubuhnya diselimuti oleh segel kekuatan, yang tiba-tiba saja Chu Xingping seperti tubuhnya dikendalikan oleh segel tersebut, yang dimana segel itu merupakan segel pengendalian boneka yang membuat Chu Xingping menjadi boneka dari para dukun. Sedangkan Walin sekarang masih dikejar oleh Chimu, dan di sini Walin sadar jika dirinya ingin bisa
bisa kabur dari sini, dirinya harus mengalahkan Cimu. Di sana Walin mencoba untuk melawan Cimu menggunakan pedang perinya, tetapi tetap saja tidak bekerja. Bahkan Cimu merendahkan Walin dengan mengatakan pedang perimu tidak akan berpengaruh kepadaku. Walin yang mendengar itu pun menerima tantangan dari Cimu, yang di sini Walin dengan segera mengeluarkan harta lainnya, yaitu binatang kereta tempurnya Walin. Tetapi Cimu masih tidak takut dengan binatang yang dikeluarkan oleh Walin dengan mengatakan binatang itu tidak akan bisa mengalahkan diriku. Yang lalu pun Cimu mencoba untuk menyerang Walin dengan menyerangnya secara jarak dekat, dan Walin masih mencoba bertahan menggunakan pedang perinya untuk menjaga jarak kepada Cimu. Tapi karena Walin yang terlalu sering men-spam teknik dari pedang peri itu, membuat Li Guo merasa kewalahan dan meminta kepada Walin untuk menghemat energi dari pedang peri ini, karena jika tidak malah Li Guo lenyap, karena Li Guo sekarang yang menjadi jiwa pedang dari pedang perinya Walin. Jika Walin tetap memaksakan mengeluarkan serangan dari pedang peri, maka Li Guo akan kehabisan tenaga dan akan lenyap. Tetapi sebenarnya di sini Walin mencoba untuk menarik perhatian dari Cimu itu agar Cimu mendekati binatang kereta tempurnya Walin, yang setelah berada di jangkauan dari binatang kereta tempur, Walin pun melepaskan rantai pengikat dari binatang kereta tempur tersebut, yang seketika membuat binatang kereta tempur itu bisa mencengkram ke arah dari Cimu, yang seketika membuat jiwa dan juga tubuhnya Cimu terlepas, yang jiwa itu dimakan oleh binatang kereta tempurnya Walin, yang seketika juga membuat tubuh fisiknya juga hancur, yang membuat Cimu pun sepenuhnya telah musnah dikalahkan oleh Walin. Tetapi binatang kereta tempur ini ternyata masih liar dan berniat untuk menyerang ke arah Walin, yang Walin pun dengan segera menyegelnya kembali ke dalam kereta tempur, yang lalu dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Yang di sini juga akibat menggunakan kekuatan dari binatang kereta tempur tersebut, kekuatan Walin banyak terkuras habis, bahkan ia harus menggunakan batu peri untuk menambal kekuatan Walin yang telah terkuras, membuat Walin merasa penggunaan dari binatang kereta tempur ini sangatlah boros. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Cimu merasakan adanya keberadaan sosok orang kuat yang ternyata itu merupakan kepala dukun, yaitu dukun daun 7 yang bernama Muye. Walin pun dengan segera kabur dari sana dengan memasuki pintu keluar dari lantai kedua, yang Muye pun dengan segera mengejar Walin. Tetapi setelah melewati pintu kedua, tiba-tiba saja Muye tidak menemukan keberadaan Walin, membuat Muye menjadi sangat heran kemana perginya dari pria itu, karena pria itu tiba-tiba saja keberadaannya menghilang begitu saja secara tiba-tiba. Tetapi Muye tahu bahwasanya Walin masih bersembunyi di tempat ini, dan ternyata Walin sendiri bersembunyi memasuki mutiara hartanya alias mutiara Heavenly-nya Walin, yang benar-benar membuat keberadaan Walin tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Walin yang berada di dalam mutiara, singkat cerita setengah bulan telah berlalu, dan Walin dari mutiaranya melihat kalau di luar sudah tidak adanya Muye, yang lalu pun Walin mengambil kesempatan ini untuk kabur dari sana. Tetapi di saat Walin memasuki pintu keluar, Walin tidak bisa melewati pintu keluar tersebut, yang lalu ada segel mengurung Walin di sana, dan lalu pun muncul Muye. Ternyata Muye selama ini tidak pergi dari sana, melainkan ia bersembunyi menunggu Walin keluar. Di sana Muye mengakui bahwasanya kekuatan Walin tidaklah biasa karena bisa menghancurkan para anggota dari Forsaken Immortalnya, yaitu Cimu dan juga Momo sebelumnya. Dan dari tubuhnya Walin, Muye telah merasakan banyak harta-harta berharga yang dimiliki oleh Walin, seperti gelangnya Walin yang menyimpan binatang berbahaya, serta Muye penasaran bagaimana Walin bisa menyembunyikan keberadaannya selama setengah bulan yang lalu, karena Muye benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan Walin, membuat Muye sangat penasaran dengan harta-harta yang dimiliki oleh Walin. Muye pun memberikan tawaran kepada Walin untuk menyerahkan harta miliknya, yang jika Walin mau menyerahkan harta miliknya, maka Muye berjanji dirinya akan merawat tubuhnya Walin dengan sangat baik. Tetapi dengan menjadi bonekanya Muye alias Walin tetap tidak akan diuntungkan, karena Walin yang akan tetap dijadikan boneka jika Walin menyerahkan hartanya. Walin pun dengan segera mengerahkan teknik yang ia miliki untuk menyerang Muye, tetapi serangan itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Muye karena Muye bisa membantalkan setiap serangan itu. Dan juga Walin tidak bisa menggunakan bendera larangannya karena sekarang mereka berada di bawah tanah, yang mengakibatkan bendera larangan menjadi tidak berguna. Walin pun dengan segera mengeluarkan seluruh hartanya, mana tahu ada yang bisa digunakan untuk menghadapi Muye ini, termasuk gulungan misterius berwarna hitam, yang Walin sendiri sama sekali tidak mengetahui kegunaan dari gulungan hitam ini. Tetapi Muye tampaknya
memiliki rasa kekhawatiran dengan gulungan hitam tersebut, yang setelah Walin membuka gulungan hitam itu membuat tiba-tiba saja Muye ini terdiam seperti batu. Dan juga Muye sendiri merasakan bahwasannya gulungan hitam itu merupakan harta kuno yang sebetulnya berada di lokasi dari makam immortal ini yang berada di lantai ke-11. Tetapi Walin yang melihat Muye terdiam langsung mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, yaitu dengan Walin memecah belah ruang menggunakan pedang perinya, yang lalu pun Walin melewati ruangan kehampaan serta mengambil kembali seluruh hartanya, memasukkan kembali ke tempat penyimpanannya Walin. Setelah itu pun Walin pergi dari sana, tetapi Muye langsung menahan retakan dimensi itu untuk menahannya agar Muye bisa masuk mengejar Walin, dan juga untuk memberikan jalan masuk serta jalan keluar bagi mereka. Setelah Muye memasuki retakan dimensi tersebut, Muye pun menjadi sangat kaget karena melihat Walin yang bisa melewati ruangan kehampaan dengan menggunakan harta dari kompas bintangnya, membuat Muye pun semakin tertarik untuk menangkap Walin karena menganggap hal ini akan berguna bagi dirinya. Muye pun dengan segera mengejar Walin dari belakang, dan Walin mencoba untuk menahan Muye menggunakan dari binatang kereta tempurnya kembali. Tetapi Muye dapat menahan serangan dari binatang kereta tempurnya Walin menggunakan pertahanannya. Dan di saat jarak yang sangat tepat, Muye langsung mengambil kesempatan ini untuk menggunakan benih pengendalian tubuhnya agar bisa menangkap tubuhnya Walin. Benih itu pun dikeluarkan oleh Muye dan masuk ke dalam tubuhnya Walin, seketika membuat inti kesadarannya Walin diikatkan oleh rotan yang muncul melalui benih yang sebelumnya masuk ke dalam tubuhnya Walin untuk mengendalikan tubuhnya Walin. Walin yang masih memiliki kesadarannya langsung mengambil kesempatan itu untuk membantu binatang kereta tempurnya menyerang si Muye tersebut, yaitu dengan Walin menggunakan pedang perinya menghancurkan pertahanannya Muye. Untungnya pertahanan Muye dapat dihancurkan dan juga beberapa tebasan dari pedang perinya Walin dapat mengenai tubuh Muye, mengakibatkan Muye menerima serangan pedang perinya Walin. Dan juga di saat itu binatang kereta tempurnya Walin hendak untuk menyerang ke arah Muye, tetapi Muye tiba-tiba saja memiliki sebuah pertahanan yang berasal dari gelang daun 7 kelopaknya, yang seketika setelah gelang tersebut diaktifkan membuat binatangnya Walin tidak bisa untuk menghampiri Muye dan malah terpental mundur. Dan Walin pun dengan segera mengambil kesempatan untuk melarikan diri, sedangkan untuk Muye sendiri tubuhnya sedikit mengalami luka akibat serangan Walin, dan juga ternyata harta dari gelang 7 daunnya Muye juga mengalami kerusakan akibat berbenturan dengan binatang kereta tempurnya Walin sebelumnya, membuat Muye pun semakin kesal kepada Walin. Sedangkan tubuhnya Walin sekarang tampak sudah terpengaruh oleh efek samping dari teknik pengendalian tubuhnya Muye, tetapi di sini untungnya Walin dapat menangani hal tersebut, yaitu dengan menggunakan harta mutiaranya. Yang ternyata harta mutiaranya Walin dapat menyerap teknik pengendalian tubuh Muye tersebut, karena teknik itu yang mengandung elemen kayu, membuat Walin pun terselamatkan berkat harta mutiaranya. Dan sekarang pun Walin memiliki ide untuk menangani si Muye ini, yaitu dengan Walin akan menguras energinya si Muye. Dengan Walin juga sekarang menggunakan metode teleportasi pada kompas bintangnya yang membuat kecepatan dari kompas bintangnya Walin menjadi semakin cepat, yang di sini Muye pun menjadi kaget dengan peningkatan kecepatan dari kompas bintangnya Walin, dan juga tiba-tiba saja teknik pengendalian tubuh yang sebelumnya ia pasang di tubuhnya Walin tiba-tiba saja menghilang. Dan karena kecepatan Walin yang sekarang semakin cepat membuat Muye tidak bisa mengejar Walin, dan Muye pun menyerah dengan memutuskan untuk pergi meninggalkan Walin. Tetapi tiba-tiba saja Walin dari belakang malah mengejar Muye dan juga menyerang Muye, membuat Muye pun menjadi kesal karena Walin ini yang telah mempermainkannya. Hal ini
pun terus berulang berkali-kali sampai berbulan-bulan, yaitu dengan Muye mencoba untuk mengejar Walin tetapi nggak nyampe dan Walin malah balik mengejar Muye, membuat Muye marah dan malah balik mengejar Muye kembali tetapi nggak bisa karena Walin yang terlalu cepat, membuat hal ini pun terus terulang kembali seperti main kucing-kucingan. Sampai pada akhirnya Walin berniat untuk keluar dari tempat tersebut dengan melalui celah sebelumnya yang telah ia buat, tetapi di sana Walin malah melihat sudah banyak anggotanya Muye menunggu mereka. Jadinya Walin pun memutuskan untuk menghancurkan jalan keluar tersebut yang seketika membuat Muye menjadi sangat panik karena itu merupakan satu-satunya jalan keluar mereka. Walin pun dengan santai merespon, "Jika aku tidak bisa keluar, maka kau juga tidak akan bisa keluar." 你也别想全胜，王某无法离开。 放过你！ Lalu pun Walin pergi meninggalkan Muye yang sekarang Muye sudah sangat kelelahan karena telah bermain kucing-kucingan kepada Walin selama berbulan-bulan, dan Muye sekarang berniat untuk memulihkan tenaganya. Sedangkan untuk Walin karena memiliki banyak batu perih membuat Walin bisa memulihkan energinya dengan cepat daripada Muye. Dan Walin sendiri ternyata memiliki cara lain untuk keluar dari tempat ini, yaitu dengan Walin tiba-tiba saja memanggil tubuh aslinya kembali. Yang di sini tubuh aslinya Walin akan mencoba untuk membuat jalan keluar untuk tubuh avatarnya Walin. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这是我 来不及了，要不要撑不住了？哎，主子，王某现在无需挡。